Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Elisa Putri, sambung 150 20 241. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang vaksin dan toksoid. Adapun submaterinya itu yang pertama definisi vaksin dan toksoid, cara kerja vaksin, jenis-jenis vaksin, penyakit yang dapat dijaga, patofisiologi, dan juga efek samping, keamanan, dan kontraindikasi. Yang pertama yaitu definisi vaksin dan toksoid. Vaksin adalah antigen yang berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau lainnya, yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Kemudian toksoid adalah jenis toksin yang diolah hingga daya racunnya hilang tetapi masih ada antigennya. Toksoid adalah sebuah toksin bakteri yang dimodifikasi agar tidak beracun atau umumnya dengan formaldehida, tetapi memiliki kemampuan untuk merangsang pembentukan antitoksin atau antibodi sehingga menghasilkan kekebalan aktif. Contohnya termasuk toksoid botulinum, tetanus, dan juga difteri. Kemudian cara pembuatan vaksin adalah dengan menggunakan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau bahkan mati, inaktif. Hal ini bertujuan agar mikroba tersebut tidak menyebabkan penyakit begitu masuk ke dalam tubuh. Toksoid sebuah toksin bakteri yang dimodifikasi agar tidak beracun atau umumnya dengan formaldehida, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk merangsang pembentukan antitoksin sehingga menghasilkan kekebalan aktif. Contoh jenis vaksin toksoid adalah tetanus toksoid dan vaksin difteri. Imunisasi tetanus toksid (TT) adalah suntikan vaksin tetanus untuk meningkatkan kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap infeksi neonates. Kemudian vaksinasi adalah proses pemasukan vaksin atau suntikan atau bisa juga lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun kebal terhadap penyakit menular tertentu. Kemudian imunisasi adalah suatu upaya pembentukan kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena dengan penyakit yang sama tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Proses yang membuat seseorang kebal terhadap penyakit menular tertentu. Adapun manfaat yang paling mendasar adalah sebagai upaya pencegahan penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh sebagai pertahanan yang sebagai perlindungan dari berbahaya penyakit infeksi yang berbahaya. Kemudian vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Vaksin juga dapat merangsang tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Dan juga vaksin mengandung virus atau bakteri baik yang masih hidup maupun yang sudah dilemahkan. Vaksinasi dapat diberikan maupun bentuk suntikan, tetes minum, atau melalui uap atau aerosol. Kemudian cara kerja vaksin. Adapun cara kerja vaksin yaitu dengan mengenakan bentuk mikroba berbahaya yang bisa menyebabkan penyakit ke sistem imun di tubuh. Dengan begitu tubuh akan menciptakan kekebalan baru terhadap penyakit. Mikroba versi jinak atau yang sudah dilemahkan yang ada di dalam vaksin tadi akan membantu tubuh kita mengenali versi jahatnya dan melatih sistem imun untuk melawannya. Dalam tubuh, vaksin akan berperan sebagai antigen. Antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem imun untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Antibodi diproduksi oleh sel dalam sistem imun tubuh yang bernama limfosit. Adapun limfosit itu sebagai sel darah putih yang terdapat pada sistem kekebalan. Antibodi inilah yang kemudian melawan antigen dan memproteksi tubuh agar tidak mengalami infeksi ketika di kemudian hari terpapar oleh virus. Kemudian antibodi akan menghancurkan antigen tersebut bahkan sebelumnya menyebar dan menyebabkan infeksi.
Antibodi juga bisa membuat infeksi yang sudah terlanjur terjadi tidak berkembang menjadi parah. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis vaksin. Vaksin yang digunakan pada program imunisasi di Indonesia saat ini berjumlah 8 jenis, yaitu vaksin BGC, vaksin DPT, vaksin TT, vaksin polio atau oral polio vaksin, vaksin campak, vaksin hepatitis B, dan vaksin DPT-HB. Yang pertama yaitu vaksin BGC atau Bacillus calmette-guerin. Vaksin tersebut adalah vaksin yang bentuk kering yang mengandung mikrobakterium bovis yang sudah dilemahkan dari strain Paris nomor 1173 T2. Vaksin BGC digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap tuberkulosa. Kemasan dalam vial beku kering, satu box berisi 10 vial vaksin. Kemudian yang kedua yaitu vaksin DPT, difteri, pertussis, tetanus. Vaksin jerap DPT adalah vaksin yang terdiri dari toksoid, difteri, dan tetanus yang dimurnikan serta bakteri pertussis yang telah diinaktivasi dan beradsorpsi ke dalam 3 mg per mili aluminium fosfat. Vaksin DPT ini digunakan untuk memberikan kekebalan seresis simultan terhadap difteri, tetanus, dan batuk rejan. Vaksin ini berbentuk cairan dalam kemasan vial. Satu buah vial bisa berisi 10 dosis. Kemudian yang ketiga yaitu vaksin TT atau tetanus toksoid. Vaksin jerap tetanus toksoid adalah vaksin yang mengandung toksid tetanus yang telah dimurnikan dan teradsorpsi ke dalam 3 mg per mili aluminium fosfat. Vaksin ini dipergunakan untuk mencegah tetanus pada bayi yang baru lahir dengan mengimunisasi WUS atau wanita usia subur atau ibu hamil. Juga untuk mencegah tetanus pada bayi, pada ibu bayi, vaksin ini berbentuk cairan. Kemudian vaksin DT atau difteri tetanus. Vaksin ini adalah vaksin yang mengandung toksoid difteri dengan tetanus yang telah dimurnikan dan terabsorpsi ke dalam 3 mg per mili aluminium fosfat. Vaksin ini digunakan untuk memberikan kekebalan stimultan terhadap difteri dan tetanus. Vaksin ini berbentuk cairan dengan setiap vial berisi 10 dosis. Kemudian vaksin polio atau oral polio vaksin atau OPV. Vaksin oral polio hidup adalah vaksin polio trivalen yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis TP1, 2, dan 3. Vaksin polio digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Kemudian vaksin campak. Vaksin campak merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin campak digunakan untuk memberikan kekebalan secara aktif terhadap penyakit campak. Vaksin ini berbentuk beku kering dengan setiap vial berisi 10 dosis. Kemudian ada vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B adalah vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius, berasal dari HBsAg yang dihasilkan dalam sel ragi atau Hansenula polymorpha menggunakan DNA rekombinan. Vaksin hepatitis B digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap infeksi yang telah disebabkan oleh virus hepatitis B, tapi tidak dapat mencegah infeksi virus lain seperti virus hepatitis A atau C yang diketahui dapat menginfeksi hati. Kemudian vaksin DPT-HB. Vaksin mengandung DPT-HB berupa toksoid difteri atau toksoid tetanus yang dimurnikan dan pertussis yang inaktif serta vaksin hepatitis B yang merupakan subunit vaksin virus yang mengandung HBsAg untuk HBsAg murni dan bersifat non-infeksius.
Vaksin ini digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit difteri, tetanus, pertusis, dan hepatitis B. Warna vaksin ini berbentuk putih keruh seperti vaksin DPT. Kemudian yaitu penyakit yang dapat dicegah. Adapun penyakit yang dicegah, yaitu yang pertama hepatitis B, merupakan infeksi virus pada hati yang dapat menyebabkan kanker hati dan sirosis. Virus hepatitis B ditularkan dari satu orang ke lainnya lewat darah, air mani, atau cairan tubuh lainnya yang terkontaminasi virus. Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah berisiko tinggi tertular penyakit ini. Infeksi hepatitis B dapat dicegah dengan vaksin hepatitis B yang diberikan sebanyak 5 kali. Pertama, dalam waktu kurang dari 24 jam setelah lahir, lalu saat bayi berumur 2, 3, 4 bulan, dan sekali lagi pada sekitar usia 18 bulan. Kemudian TBC itu tuberkulosis. TBC merupakan infeksi bakteri yang menyerang paru-paru berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia WHO pada 2015. TBC bahkan menjadi infeksi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Dalam kategori penyakit menular, sekitar 140.000 kematian akibat TBC terjadi setiap tahunnya. Kemenkes Republik Indonesia melaporkan bahwa setiap 1 jam ada 8 kasus kematian akibat TBC. Salah satu cara untuk mencegah penyakit TBC adalah dengan memberikan imunisasi BCG. Pemberian vaksin BCG hanya 1 kali pada anak usia di bawah 2 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu polio. Polio atau lumpuh layu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus dalam saluran pencernaan dan tenggorokan. Anak harus mendapatkan vaksin polio sebelum berusia 5 tahun. Vaksin polio diberikan sebanyak 4 kali bayi sebelum berusia 6 bulan. Vaksinasi pertama dilakukan saat anak lahir, kemudian pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ada 2 jenis vaksin polio yang dapat diberikan, yaitu vaksin oral OPV dan suntik IPV. Kemudian ada difteri, tetanus, dan batuk kerajaan. Cara mencegah penyakit difteri, tetanus, dan batuk kerajaan bisa dilakukan dengan vaksinasi DPT. Pemberian vaksinasi ini dilakukan sebanyak 5 kali sejak anak berusia 2 bulan hingga 6 tahun, atau anak akan disuntik pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, antara 18 sampai 24 bulan, dan terakhir 5 tahun. Jika semasa anak belum pernah mendapatkan vaksinasi jenis ini, maka lakukan vaksinasi terhadap TDAP, yaitu vaksin TDP lanjutan yang diperuntukkan untuk orang dewasa. Vaksin TDAP hanya diberikan sekali seumur hidup, tapi vaksin booster tetap disarankan setiap 10 tahun sekali. Kemudian campak. Campak merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini umum terjadi pada anak-anak. Vaksin ini diberikan pertama kali saat bayi berusia 9 bulan. Setelah itu dilanjutkan pemberian kedua kalinya pada usia 18 bulan dan pemberian ketiga kalinya pada usia 6-7 tahun atau saat anak-anak baru masuk sekolah. Vaksin campak kedua tidak perlu diberikan bila anak sudah mendapatkan vaksin MMR, campak, gondongan, dan rubella. Imunisasi pilihan mencakup imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit di bawah ini, yaitu seperti pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus, diare yang disebabkan oleh Staphylococcus, influenza, cacar air, hepatitis A, dan sebagainya. Yang kemudian yang kelima yaitu patofisiologi. Adapun patofisiologinya yaitu vaksin mengadopsi mekanisme pembentukan respon imun secara alamiah yang terjadi di tubuh manusia. Antigen dalam vaksin akan menstimulasi pembentukan antibodi dan pembentukan sel memori spesifik terhadap antigen tersebut. Dengan demikian, apabila suatu saat individu yang telah diimunisasi terpapar oleh mikroorganisme penyebab penyakit yang sesungguhnya,
sistem imun telah lebih siap untuk melawannya sehingga gejala penyakit yang ditimbulkan tidak parah atau bahkan tidak menyebabkan sakit sama sekali. Kemudian efek samping, keamanan, dan kontraindikasi. Adapun efek sampingnya itu beberapa efek samping vaksin yang umumnya antara lain yaitu bengkak, ruam, dan rasa nyeri daerah tubuh bekas suntikan vaksin. Kemudian merasa lelah, otot sendi nyeri, sakit kepala, demam ringan, atau panas dingin. Efek samping ini terjadi akibat dimulainya proses pembangunan sistem kekebalan tubuh untuk bisa melawan penyakit. Pada kasus yang langka, vaksinasi dapat memunculkan efek samping cukup serius, akan tapi resikonya sangat kecil dan kejadiannya juga sangat jarang. Tercatat bahwa hanya sekitar 1-4 kasus efek samping berat yang ditemukan dari 1 juta vaksin yang disuntikan. Kemudian keamanannya yaitu mikroba hidup diperlemah, praktis tidak menimbulkan infeksi, sedangkan jasad yang telah diaktifkan dan toksinnya bukan merupakan satu yang hidup dan tidak menimbulkan infeksi. Kemudian adapun kontraindikasinya yaitu vaksinasi pada umumnya hanya diberikan pada orang yang sehat dan tidak pada pasien yang sedang menderita suatu infeksi pilek atau batuk atau dalam masalah inkubasi suatu penyakit infeksi. Pengecualian adalah pemberian vaksinasi terhadap rabies dan tetanus. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.